hari Minggu pagi. Wah, kakak tahu pasti. Ya, kita hari ini akan seru-seruan Kak Gaby. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang adik-adik gimana? Di rumah sudah siap? Udah mandi belum? Udah sarapan belum? Udah makan? Atau udah minum susu belum? Nah, harus sarapan dulu nih adik-adik, biar lebih bersemangat ya Kak Gaby. Pastinya Kak. Oke. Nah, sebelum mulai nih Kak Gaby, Kaneta mau tanya dulu. Adik-adik sudah ngafalin ayat hafalan belum nih yang dari minggu lalu? Ayo. Jangan sampai lupa ya. Suruh orang tua kalian merekam ayat hafalan kalian dan nanti dikirimkan ke kakak pengasuhnya. Betul. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, kita mau mulai sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Ya, semuanya bangkit berdiri. Sudah semuanya? Oke, kita mau memulai memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, dilanjutkan dengan lagu Apa Kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Apa kabar? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kiri, goyang ke kanan, putar-putar, sekali lagi Yosi. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kiri, goyang ke kanan, putar-putar, berhenti dulu ya. Gimana Kak Gaby? Wah, lumayan lah, udah bisa Lumayan ya. gerak-gerak nih. Adik-adik pasti di rumah juga udah mulai semangat kan? Pasti. Nah, kita sekarang mau persiapkan dulu hati kita ya Kak Gaby, karena kita mau masuk lebih dalam lagi di sekolah minggu kita. Kita semua dengan sikap berdoa, lipat tangannya. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami dalam hidup kami sepanjang seminggu seminggu ini. ini. Terima kasih Terima kasih untuk kesehatan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kekuatan, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, Kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesai. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik jangan duduk dulu, masih bangkit berdiri. Berdiri ya Kak? Masih bangkit berdiri Kak Gebi. Semangat. Karena kita masih semangat nih. Kita mau olahraga sedikit Kak Gebi. Olahraga? Ya, enggak, gerakannya sedikit doang sih Kak Gebi, gini-gini aja sih gerakannya. Wah. Ya, kita mau memuji nama Tuhan adik-adik. Lagunya adalah Jalan Serta Yesus. Jadi nanti setiap ada kata jalan kita balik arah ya. Jadi kita mulai dulu dari hadap kanan. Kalau ada kata jalan kita hadap kiri. Gitu seterusnya ya adik-adik. Pokoknya setiap ada kata jalan kita ubah arah kita. Oke? Mengerti? Kak Gibi mengerti? Ngerti dong. Oke, kita mulai lagi. Ayo sih. Udah ya, oke adik-adik. Sekarang semuanya boleh duduk kembali. Ya, semuanya duduk kembali. Kita mau memberikan persembahan. Ayo, persembahannya disiapkan yang sudah diberikan sama orang tuanya. Ayo boleh disiapin dulu. Ditaruh di tangan sebelah kanan. Kanan ya. Kalau sudah, kita mau nyanyi lagu Kami Bawa dan Berikan. Oke, ayo Kak, ayo sih.
ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan ini dan bisa digunakan untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau dengarkan doa kami ini yang jauh dari sempurna. Dan Engkau sudah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. Oke. Nah, kali ini Kak, kita tadi udah nyanyi, Udah. kita udah jalan-jalan tadi. Udah olahraga ya kayak gini olahraga, ya. benar. Dan tadi kita juga udah Memberikan persembahan juga. Nah, sekarang Kita mau mendengarkan cerita. Ceritanya tentang apa sih Kak Gaby? Kamu cerita nih tentang satu orang bernama Zakheus. Oh, Zakheus yang orangnya pendek ya Kak Gaby? Betul banget. Wih, pas banget nih Kak Gaby. Karena Kaneta punya lagu tentang Zakheus. Wah, lagu baru nih. Pasti adik-adik yang di rumah juga belum tahu kan? Yuk, kita mau belajar lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Ya. Tuhan kita nyanyiin ulang lagi ya Kak Gaby. Oke, biar makin ingat nih sama Betul. ceritanya. Oke, kalau gitu sebelum kita dengerin cerita Kak, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan cerita. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami mohon penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang tadi kan udah dikasih tahu nih, kita mau denger cerita tentang Zakheus, si pemungut cukai. Sebelum kita nonton videonya, kita baca dulu yuk. Yuk, ayo ambil Alkitabnya, adik-adik. Kita ambil Alkitabnya adik-adik. Firman Tuhannya terambil dari Lukas. Ya, Lukas di perjanjian apa Kak? Perjanjian baru. Betul. Lukas pasal 19
Udah Kak, Lukas pasal 19 Kak. Pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ayo, adik-adik udah dapat belum? Udah dapat? Udah dapat? Kalau udah, nanti Kak Gaby bacain ayat yang pertama, nanti Kak Neta dan adik-adik bacain ayat kedua, nanti ketiga kakak, ganti-gantian sampai ayat yang ke-10. Oke? Oke. Kita mulai ya. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, itu tuh firman Tuhannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih Kak, Ya, yuk kita nonton video yang satu ini. Di kota Yeriko, ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakheus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung, kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus orang berdosa? Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, ini ayat hafalan untuk minggu ini. Lukas 19 ayat 10.
Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, gitu Kak ceritanya. Bagus nggak kira-kira? Seru banget Kak Gibi. Nah, iya tuh. Jadi pekerjaannya Zakheus apa tuh Kak? Pemungut Nah, cukai. benar, pemungut cukai itu. Kak, pemungut cukai itu apa sih Kak? Nah, ini dia nih. Pemungut cukai adalah orang yang menagih pajak untuk dikasih ke pemerintah. Biasanya seperti itu Kak. Terus? Nah, iya. Terus Kak? Nah, Kok dia dimusuhin sih kan tadi? Kalau nggak salah dia dimusuhin ya Kak? bener. Dia nggak disukai sama banyak orang karena dia itu ngambil uang pajaknya itu kadang berlebihan, jadi nggak sesuai sama yang seharusnya. Oh, curang ya si Pak Zakheus ini ya. Benar. Berarti dia orang curang. harusnya dia minta ke orang itu 100.000, dia lebihin gitu Kak? Iya, jadi dia mintanya harusnya 100.000 jadi 120.000, 150.000 gitu misalnya. Terus, ya. Lebihnya itu buat dia Kak? Buat dia pastinya, makanya orang-orang banyak yang nggak suka sama dia gitu. Nah, tapi didengar nih ada Yesus datang karena Tuhan Yesus itu kan banyak banget nih yang ngomongin nih, karena Tuhan Yesus itu kan luar biasa kan. Nah, akhirnya dia bilang, dia penasaran, yang mana sih yang namanya Yesus gitu Kak. Terus dia lari-lari tadi ya Kak kalau nggak salah ya? Terus kan orang rame nih, Ah. rame kan. Ah. Karena badannya pendek, jadi dia nggak bisa kelihatan deh Yesusnya. Wah, gitu. kasihan sih Iya. Bapak Zakheus. Kayak orang pernah ngeliat orang rame-rame kan? Pernah Kak? Jadi rame gitu, terus dia yang aduh nggak bisa lihat Oh, nggak gitu karena badannya Pendek. pendek. Nah, Kasihan ya adik-adik Bapak Zakheus. tapi dia nggak hilang akal Kak. Jadi dia ini pintar. Dia lihat di sebelah sana, ada pohon apa kira-kira? Pohon kelapa Kak? Bukan. Kirain pohon kelapa Kak. Ada yang tahu nggak pohon apa? Pohon apa ya adik-adik? Bentukan Neta nih apa ya? Pohon apa ya? Depannya A. Oh, pohon ara. Tuh, ada Iya. pohon ara. Dia lihat di dekat situ ada pohon ara. Karena dia mau melihat Tuhan Yesus, jadi dia manjatin pohon ara itu Kak, supaya dia bisa lihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga lihat dia. Gitu. Pasti Tuhan Yesus aneh ya Kak. Kok ada orang yang manjat ke pohon? Manjat gitu. Iya, makanya terus dilihat. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Hei Zakheus, aku mau datang ke rumahmu ya." Gitu. Wah, pasti seneng banget Pak Zakheus. Zakheus seneng banget pasti. Tapi banyak orang-orang juga yang nggak suka. Dia bilang, "Kok Yesus datang ke tempat orang berdosa sih?" Gitu. Iya bener Kak. Pasti orang yang lain iri kan Kak? Iri pastinya. Dan akhirnya Zakheus bilang, "Tuhan, aku salah deh." Tuh, makanya setengah hartaku akan aku berikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang aku peras, aku minta uangnya lebih dari yang seharusnya, aku balikin 4 kali lipat. Wow, banyak ya Kak. Pak Zakheus berarti selain dia mengaku kesalahan, dia mau ganti rugi ya Kak? Betul banget. Wah, hebat Betul Pak banget. Zakheus. Nah, sama nih kayak kita, kadang kan kita juga suka berbuat dosa ya Kak, suka bikin kesalahan, Suka berbohong sama orang tua. ya, terus suka mukul adeknya misalkan, atau berantem sama kakaknya. Betul, adanya nangis dibilangnya jatuh padahal dia yang nakalin. Nah. Kayak gitu. Itu kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan dan minta ampun supaya Tuhan mau mengampuni dosa kita. minta maaf juga Kak sama adiknya yang diganggu. Jangan lupa. Sama seperti Pak Zakheus, dia udah ngaku kesalahan, tapi nggak cuman itu, dia juga mau ngembaliin apa yang seharusnya orang punya, dan dia kasih setengah hartanya untuk orang miskin. Wah, hebat. Gitu. Patut dicontoh ya. Betul banget. Itu semua karena siapa sih Kak dia bisa begitu? Karena Tuhan Yesus, karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus, benar banget. Nah, jangan lupa ya adik-adik, tadi di video udah ada ayat hafalannya, dilihat dan juga dihafalin untuk minggu depan. Betul. Jangan lupa orang tua kalian suruh videoin ya, terus kirim ke kakak pengasuh. Oke adik-adik? Oke. Nah,
sekarang Kak, kita biar inget lagi nih Kak sama ceritanya. Yuk kita nyanyi lagi yuk Kak. Yuk kita nyanyi lagu-lagu Zakius yang tadi ya Kak ya. Oke, ayo Kak Yosi. Ceritanya bagus, lagunya juga aku suka banget. Iya, gampang ya. Ya, semoga nanti di rumah adik-adik juga diulang-ulang ya lagunya. Jadi suatu saat kalau kita ketemu lagi, kita bisa nyanyi lagu ini bareng-bareng ya Kak Debbie. Oke. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Debbie, sudah memuji nama Tuhan lagi, udah memberikan persembahan dan juga sudah belajar lagu baru. Iya. Saatnya kita menutup ibadah sekolah minggu kita ini. Ya, sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Ya, semua bangkit berdiri adik-adik. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat pujian. Lipatlah tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menemani kami lagi dalam kami sekolah minggu. Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Kami boleh belajar lagi Tuhan, kalau kami mau mengakui setiap kesalahan yang sudah kami perbuat, dan kami juga mau meminta maaf kepada orang yang sudah kami curangi atau sudah kami nakal ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus mau tutup bungkus kami dalam hari-hari ke depan. Engkau saja yang terus temani kami dalam kami bermain, dalam kami belajar. Tuhan yang tutup bungkus kami, berikan terus kepada kami kesehatan, sehingga minggu depan kami dapat lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kak Gaby. Silakan Kak Gaby. Nah, ingat kan tadi kakak kan udah bilang di video tadi ada ayat hafalannya. Jadi dihafalin, terus minta sama orang tua kalian untuk rekamannya dikirim ke kakak-kakak pengasuh, seperti itu. Betul, jangan lupa ya adik-adik. Jadi nanti kakak pengasuh tahu siapa yang rajin, siapa yang malas. Semoga semuanya rajin ya Kak Gaby. Ya, anak-anak kita pasti rajin-rajin. Iya, pasti mereka hebat ya Kak Gaby. Iya, hebat banget. Oke, adik-adik, jangan lupa ya, selama di rumah kalian harus tetap jaga kesehatan, makan makanan sehat, tidur yang cukup, jangan kebanyakan main game. Selalu bantu orang tua, dengerin orang tua, jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan. Biar minggu depan kita bisa berkumpul lagi ya Kak Gaby. Iya, kita bisa sekolah minggu lagi. Oke adik-adik. Sampai sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.